Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam Marihah Channel. Di sini sedikit akan kita bicarakan tentang alamatul mahabbah. Mahabbah cinta, baik itu mahabbah cinta kepada Allah ataupun mahabbah khairullah cinta kepada selain Allah, manakala telah tertanam di dalam dirinya akan tanda-tanda mahabbah. Tanda-tanda mahabbah yang pertama adalah kasrotul dzikr, sering menyebutnya. Perhatikanlah seseorang laki-laki yang telah sedang jatuh cinta kepada seorang wanita. Bukanlah ia selalu menyebut namanya. Perhatikanlah mereka yang mencintai suatu hobinya. Misalnya musik, artis, olahraga, dan lain sebagainya. Pastilah dia akan menyebutnya. Dan selalu akan berbicara dengan antusias tentang apa yang dicintainya. Bagi orang-orang yang berakal atau ulul albab, tidak ada yang banyak disebut dan diingat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Hati mereka selalu terikat kepada Allah Ta'ala, sehingga ketika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemetarlah hatinya. Dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah keimanannya. Itu tergambarkan dalam surat Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan mereka apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah keimanan mereka, karena hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Alamat yang kedua adalah al-ijab, kagum. Seseorang yang mencintai sesuatu pasti selalu memperlihatkan kekagumannya kepada apa yang dicintai itu. Ada perhatian, ada ketertarikan, ada kepersonaan, rasa suka dan kepuasan di dalam hatinya. Bagi seseorang mukmin tidak ada yang patut dikagumi dengan sebenarnya kecuali Allah Ta'ala, karena dialah yang maha sempurna dan dialah Rabbul Alamin, pencipta, pemelihara alam semesta raya ini. Seperti dalam surat Al-Fatihah ayat 2, Alhamdulillahirabbil alamin. Alamat yang berikutnya adalah ar-ridho, kerelaan dan penerimaan.
Seseorang biasanya akan bersikap rela dan menerima kepada apa yang dicintainya. Ia akan selalu cenderung menyetujui dan mendukung apa yang datang dari Sang Kekasih. Islam menghendaki agar umatnya ridho kepada Allah Ta'ala sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan merasakan kelezatan iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul. Yang keempat adalah at-tadhiyah, pengorbanan. Ini adalah salah satu tanda cinta yang terlihat secara nyata dalam amal perbuatan. Seseorang pecinta biasanya tidak akan ragu berkorban untuk kekasihnya. Waktu, tenaga, pikiran, dan harta, serta seluruh apa yang dimilikinya selalu siap dikorbankan kapanpun jika dia sanggup. Seseorang yang mencintai Allah Ta'ala akan selalu siap berkorban demi meraih cinta dan keridhaan darinya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Berkata Ibnu Abbas, Anas, Sa'id, Mus'ab, dan beberapa sahabat yang lain, bahwa ayat di atas diturunkan berhubungan dengan peristiwa Su'aib bin Sinan Ar-Rumi yang akan mengikuti Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Oleh orang-orang Quraisy, ia dilarang berhijrah dengan membawa kekayaannya. Su'aib tidak mengindahkan larangan orang-orang Quraisy, bahkan dengan segala senang hati dan keikhlasan ia menyerahkan seluruh kekayaannya asal ia diperbolehkan hijrah ke Madinah, maka turunlah ayat tersebut. Nah, di sini juga digambarkan dalam surat At-Taubah ayat 111. Alamat yang berikutnya adalah al-khawf atau takut. Dan yang keenam adalah ar-roja. Sesungguhnya pecinta biasanya merasa takut, cemas, dan penuh harap terhadap apa yang dicintainya. Ia merasa takut jangan-jangan cintanya tak terbalas, atau ada kelakuan yang tidak disenangi oleh kekasihnya. Ia selalu berharap akan sang kekasihnya ridho dan membalas cintanya, atau memaafkan segala kekurangan dan kesalahannya. Dalam konteks mahabbatullah, cinta kepada Allah, khauf artinya ketaatan dan kekhawatiran atas siksa dan azab Allah akibat perbuatan dosanya. Penggunaan kata khauf dalam Al-Quran misalnya dijumpai dalam ayat Al-Insan ayat 10. Sedangkan roja artinya pengharapan atas kemurahan, pengampunan, dan kasih sayang Allah Ta'ala. Kata roja dalam Al-Quran disebutkan misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Khauf dan roja ini hendaknya tumbuh seimbang dalam diri seorang muslim. Jangan sampai
Khauf menyebabkan putus asa dari rahmat Allah dan ampunannya. Allah Ta'ala jangan sampai roja menyebabkan manusia menganggap remeh ancaman dan siksanya. Alamat yang ketujuh adalah taat. Seseorang pecinta cenderung akan menuruti apa kehendak sang kekasih. Dia akan berupaya memenuhi permintaan dan keinginan kekasihnya itu dengan sungguh-sungguh. Begitupun orang yang mencintai Allah Ta'ala untuk mentaati seluruh kehendak dan perintahnya. Seperti dalam surat Muhammad ayat 33. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.